Langit Bali berwarna jingga keemasan ketika matahari turun perlahan ke ufuk barat. Suara ombak berkejaran dengan riang. Hari demi hari dilewati oleh Raka, Alia, Thomas, dan Salsa di Bali. Mereka berkeliling, mencoba berbagai tempat, tertawa bersama, dan sejenak melupakan dunia luar. Raka pun mulai merasa bahwa liburan ini cukup menyenangkan. Namun, jauh di dalam hatinya, bayangan masa lalu masih menghantui. Terlebih karena sosok yang membuatnya tidak nyaman itu kini ada begitu dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis. Udara bercampur aroma asin laut dan harum bunga Kamboja yang ditebar angin. Alia duduk di dekat pintu kamarnya, menatap laut biru yang berkilauan diterpa cahaya matahari. Pandangannya jatuh pada Thomas dan Salsa yang sedang bercanda mesra. Alia tersenyum tipis. Dalam hatinya ia bergumam, Dulu aku dan Raka juga seperti itu. Tapi bedanya kita tidak romantis. Selalu bercanda dan Raka juga selalu usil. Bikin aku selalu emosi dan terkadang ngeselin. Tapi tetap saja itu kenangan yang cukup indah. Dan aku merindukannya. di sisi lain, Raka menerima panggilan telepon. Wajahnya tampak serius, suaranya terdengar tegas. Yang samar bisa terdengar hanyalah satu kalimat. Saya memilih Rani. Tak jelas dengan siapa ia berbicara, tapi nama Rani menggantung di udara, menyisakan tanda tanya besar. Waktu berjalan cepat, malam pun tiba. Thomas dan Salsa bersiap untuk pergi berdua. Alia, kami mau jalan-jalan berdua dulu ya. Kami jarang ada waktu untuk berdua kayak gini. Jadi kami mau menikmati waktu ini. Kalian ditinggal dulu ya. Alia tersenyum. Iya, nikmati waktu berdua kalian. Lagian kita di sini 2 hari lagi. Manfaatin. Dan untuk kalian have fun. Ya. Salsa mendekat, berbisik pada Alia. Al, hati-hati kamu sama Raka ya. Kalau dia perhatian dan baik sama kamu, jangan jatuh cinta dulu. Bahaya. Memang aku suruh kamu deketin. Tapi kalau kamu yang jatuh cinta bahaya Al. Hati-hati oke. Alia tersipu, hanya menjawab dengan senyum malu. Iya, aku mengerti Sal. Tenang aja oke. Sebelum pergi, Salsa menitip pesan. Raka, aku titip Alia ya. Jangan macem-macem, apalagi godain dia. Awas kamu ya kalau berani. Raka mengangguk ringan. Tenang aja, aku bakal jagain Alia kok. Aku bakal bersikap kayak cowoknya, tenang aja. Enggak, gak gitu juga. Cukup jagain aja. Gak usah berlebihan. Alia hati-hati ya. Sikap buayanya mulai keluar. Iya, kamu gak usah khawatir Sal. Kini tinggal mereka berdua. Suasana mendadak canggung. Biasanya ada Thomas dan Salsa yang mencairkan suasana, tapi sekarang hanya ada mereka berdua. Alia memberanikan diri membuka percakapan. Apakah kamu menikmati liburan ini, Ra? Raka menoleh. Iya, aku menikmati liburan ini, dan liburan ini juga cukup menyenangkan. Alia tersenyum. Oh gitu, bagus deh. Kalau kamu menikmatinya, Ra. Gimana kalau kita pergi juga? Cari makanan yang enak. Atau cari tempat untuk ngopi santai. Kalau kamu mau, aku gak maksa sih. Boleh, aku ikut kamu aja. Alia mengajaknya berjalan. Mereka menyusuri jalanan kecil Bali yang dipenuhi aroma sate lilit, lampu jalan temaram, dan suara gamelan dari sebuah pura kecil yang jauh. Perlahan, tawa mereka pecah. Canggung pun hilang. Untuk pertama kalinya, Alia kembali melihat senyum tulus di wajah Raka. Akhirnya aku lihat senyum kamu seperti dulu, Ra. Ucap Alia pelan.
Oh iya, memang senyumku. Gimana? Kayaknya sama aja. Udah sekian lama. Kita gak ketemu. Terus ketemu lagi. Senyum kamu beda, Ra. Gak kayak dulu. Meski kamu terlihat sama. Ceria dan bawel kayak dulu. Tapi senyummu berbeda, Ra. Dan sekarang aku lihat lagi senyum kamu. Yang aku kenal, Ra. Raka hanya tersenyum. Kalau gitu, malam ini jadiin malam terbahagiaku deh. Biar senyum manisku bisa dilihat orang lain. Mereka tertawa bersama. Malam itu membawa mereka ke pinggir laut, duduk bersebelahan, hanya ditemani angin laut dan cahaya bulan. Alia menatap Raka dalam-dalam, tatapannya penuh kelembutan. Menyadari itu, Raka bercanda, "Jangan liatin aku terus, nanti kamu suka loh." Alia tersipu, buru-buru menunduk. Enggak, kamu kepedean banget deh. Aku tadi liatin laut aja tadi. "Ya, aku kira kamu liatin aku. Tadi?" Enggak, kamu kepedean aja. Raka tertawa melihat wajah Alia yang salah tingkah. Tiba-tiba, Alia mengeluarkan sebuah benda kecil dari tasnya. Raka, aku mau ngembaliin ini ke kamu. Raka menatap heran. Itu apa, Al?" Kamu lupa ya? Ini kan gelang kamu. Yang dulu aku pinjam. Belum sempat aku balikin ke kamu. Dan kamu juga bilang kalau ini adalah pemberian dari ibu kamu untuk semua anak laki-lakinya. Aku baru ingat. Maaf, aku benar-benar gak ingat. Makasih ya, Al, udah jagain barang berhargaku. Iya, sama-sama. Dan maaf, aku baru membalikan gelangmu ini, Raka. Gak apa-apa. Waktu terus berjalan, malam semakin larut. Raka mengajak Alia pulang. "Kayaknya kita harus balik ke penginapan, udah malam juga. Takut Thomas dan Salsa khawatir." Iya, benar, takut mereka nyariin kita. Sesampainya di depan kamar Alia, gadis itu berhenti dan berkata, Kayaknya Salsa dan Thomas belum pulang, Ra. "Iya, mungkin mereka masih ingin menikmati waktu berdua lebih lama lagi kali, Al." Iya mungkin, tapi aku mau bilang makasih ya. Udah mau nemenin aku jalan-jalan malam ini, Ra. Raka balas tersenyum. "Iya, sama-sama, aku juga mau bilang, terima kasih juga udah ngajak jalan-jalan malam ini. Dan udah jagain gelang pemberian ibuku, Al." Iya, Ra. "Kalau gitu aku pulang ya, Al, selamat istirahat." Selamat istirahat juga, Raka. Raka berbalik, melangkah pergi. Namun, baru beberapa langkah, tiba-tiba Alia berlari kecil dan memeluknya dari belakang. Raka terdiam. Alia memeluk erat, suaranya bergetar. Aku masih mencintaimu, Raka. Aku tahu ini tidak pantas, tapi aku gak bisa melupakan tentang kita, Ra. Aku tidak bisa membohongi hatiku kalau aku masih mencintaimu, Raka. Raka tertegun, lalu perlahan membalikkan badan. Ia menatap wajah Alia yang berkaca-kaca. Bulan bersinar terang di atas mereka, angin laut berhembus lembut, seakan ikut menyaksikan. Tanpa sepatah kata, Raka mendekat, lalu mencium kening Alia. Malam itu jadi saksi. Apakah Raka benar-benar sudah memaafkan Alia? Apakah hatinya telah kembali mencintai? Atau hanya terbawa suasana yang terlalu indah untuk diabaikan? Malam itu terlalu indah untuk dilupakan, tapi terlalu rapuh untuk dijadikan pegangan. Jawabannya masih menjadi misteri. Namun, satu hal pasti, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak bisa lagi mereka hindari.